Rani menurunkan koper besar dari bagasi angkot yang berhenti di depan sebuah gang sempit. Hawa panas siang itu terasa menyesakan, bercampur bau gorengan dari warung kecil di tikungan. Matanya menatap sebuah bangunan tua berlantai 2 dengan cat dinding yang sudah pudar. Di atas gerbang hitam yang setengah berkarat, sebuah papan kayu bertuliskan, Kos Putri Melati. Ini dia alamatnya, gumamnya sambil mengecek kertas kecil yang diberikan temannya di kampus. Harga sewanya murah, hanya separuh dari kos lain di sekitar universitas. Bagi mahasiswi perantau dengan uang pas-pasan seperti Rani, itu terdengar seperti keberuntungan. Pintu gerbang terbuka, menampakkan halaman kecil dengan beberapa motor berjejer. Dari teras, seorang perempuan setengah baya dengan senyum tipis menyambutnya. "Kamu Rani, ya? Yang telepon kemarin?" "Iya, Bu. Saya mau lihat kamarnya." Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Bu Ratna, pemilik kos. Suaranya lembut, tapi tatapannya tajam seperti sedang menilai sesuatu dari Rani. Ia mengajak masuk, melewati lorong sempit dengan dinding penuh noda lembab. Aroma kapur barus bercampur bau apek menyengat hidung. "Kamar yang kosong tinggal satu," kata Bu Ratna. "Nomor 13, di lantai 2. Rani sempat berhenti melangkah. Angka itu selalu terdengar aneh, sering dikaitkan dengan sial. Namun ia cepat menepis pikirannya. Ah, kebetulan saja. Tangga kayu yang dinaikinya berderit pelan tiap kali diinjak. Lorong lantai 2 lebih sunyi, beberapa pintu kamar tertutup rapat. Hanya ada suara kipas angin dari salah satu kamar yang terbuka sedikit. Sesampainya di depan sebuah pintu coklat kusam dengan angka 13 yang catnya sudah terkelupas, Bu Ratna berhenti. "Ini kamarnya." Ia tanpa ragu sejenak, tapi lalu tersenyum kaku. "Silakan lihat." Rani mendorong pintu. Ruangan itu sederhana, sebuah ranjang kayu, lemari tua di sudut, dan meja belajar kecil. Jendela menghadap ke pohon mangga di halaman belakang, membuat cahaya sore masuk samar. Namun entah kenapa udara dalam kamar terasa lebih dingin dibanding lorong tadi. "Kalau cocok, besok bisa langsung bayar uang kos bulan pertama," ujar Bu Ratna cepat, seperti ingin menutup pembicaraan. Rani mengangguk. Dalam hati ia merasa lega, akhirnya dapat tempat tinggal. Ia tak menyadari, dari kamar sebelah seorang penghuni kos diam-diam mengintip lewat celah pintu. Wajahnya pucat, lalu menutup kembali pintu itu rapat-rapat. Malam pertama di kos baru seharusnya jadi awal yang tenang. Rani sudah menata sebagian barangnya, mengganti sprei ranjang, dan menaruh buku-buku di atas meja belajar. Setelah seharian sibuk pindahan, tubuhnya terasa letih. Ia merebahkan diri, menarik selimut, dan mencoba memejamkan mata. Namun menjelang tengah malam, ia terbangun. Ada suara langkah kaki di lorong. Tok, 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 pelan, berirama, seolah seseorang berjalan sangat lambat. Rani mengintip jam di ponselnya, pukul 1.17. Mungkin ada penghuni lain baru pulang, pikirnya. Tapi langkah itu terdengar terlalu lama, seakan mondar-mandir di depan pintunya. Rani memberanikan diri menempelkan telinga ke pintu. Sunyi. Begitu ia kembali ke ranjang, bunyi berderit samar datang dari lemari tua di sudut kamar. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Jantungnya berdetak cepat. Ia menyalakan lampu, membuka pintu lemari, kosong. Hanya tumpukan baju yang baru saja ia lipat sore tadi. Rani menertawakan dirinya sendiri. Ah, sugesti, gumamnya. Lampu dimatikan lagi. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk menghantuinya. Seorang perempuan berambut panjang, wajahnya kabur, berdiri kaku di sudut kamar. Mata kosongnya menatap Rani lekat-lekat, lalu perlahan tersenyum. Rani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, meski udara kamar tetap menusuk. Keesokan paginya, di dapur kos, Rani bertemu seorang penghuni lain bernama Maya. Perawakannya kecil, ramah, dan tampak terbiasa dengan kehidupan kos. "Kamu anak baru ya? Di kamar berapa?" tanyanya. "Nomor 13, jawab Rani ringan. Senyum Maya langsung menghilang. Ia menatap Rani dengan sorot aneh, seperti ragu mau bicara. "Kamu, gak apa-apa tidur di situ?" Rani heran. "Kenapa emangnya?" Maya hanya geleng cepat. "Gak. Cuma, ya, hati-hati aja.
Kalau ada yang aneh, jangan didiemin. Kalimat itu menempel di kepala Rani sepanjang hari. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan dari dalam lemari muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti memaksa. Rani menyalakan lampu, tapi lemari tetap kosong. Ia menutup kembali pintu lemari, berbalik hendak keranjang, tapi tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Dari cermin kecil di meja belajar, ia melihat sesuatu. Bayangan rambut panjang menjuntai menutupi wajah, berdiri di belakangnya. Rani menoleh cepat, dan sosok itu lenyap. Nafasnya memburu. Ia memutuskan membuka jendela, berharap udara segar masuk. Tapi begitu kaca jendela terbuka, terdengar bisikan lirih, nyaris tak terdengar, namun jelas memanggil namanya. Rani. Ia menutup jendela secepatnya, mundur keranjang dengan tubuh gemetar. Malam itu ia tidak berani memejamkan mata hingga fajar menyingsing. Hari-hari berikutnya, Rani mulai merasakan ada yang tidak beres. Lampu kamarnya sering padam tiba-tiba, meski listrik di kamar lain tetap menyala normal. Bahkan ketika ia mengganti bohlam baru, masalah tetap terjadi. Suatu sore, Rani sedang mengepel lantai. Ia kaget ketika melihat ada bercak merah kecoklatan di dekat sisi ranjang. Awalnya ia pikir noda lama, tapi setelah dibersihkan berkali-kali, bercak itu tetap muncul lagi. Seperti darah yang merembes dari lantai. Malamnya, gangguan semakin nyata. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, datang dari kamar mandi kecil di dalam kamarnya. Rani memberanikan diri mendekat. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan di cermin yang buram ia melihat sekilas sosok rambut panjang, berdiri membelakanginya. Begitu lampu dinyalakan, sosok itu hilang. Rani mulai ketakutan. Ia menceritakan kejadian itu pada Maya di dapur kos. Maya tampak gelisah, lalu akhirnya berbisik pelan, "Sebenarnya kamu tahu nggak sejarah kamar itu?" Rani menggeleng. Maya menunduk, lalu bercerita. Dulu ada penghuni perempuan namanya Intan. Dia kuliah di sini juga. Katanya dia sering disakiti pacarnya, sampai akhirnya depresi. Suatu malam, dia gantung diri di kamar 13, tepat di depan lemari itu. Tubuh Rani merinding mendengar penjelasan itu. Semua kejadian, ketukan lemari, mimpi sosok perempuan, bahkan bercak merah, mendadak masuk akal dengan cara yang menakutkan. Sejak itu, kamar 13 selalu dikosongkan, lanjut Maya lirih. Banyak yang gak berani nempatin. Aku gak tahu kenapa Bu Ratna sekarang berani buka lagi. Mungkin karena butuh uang. Rani tercekat. Dalam hatinya ia ingin segera pindah kamar, tapi pilihan tidak ada. Semua kamar lain penuh. Malam berikutnya, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Saat membersihkan sudut kamar, ia memindahkan lemari kayu berat itu sedikit. Di belakangnya, ada bekas coretan dengan paku di dinding, membentuk kata-kata samar. "Jangan tinggalkan aku di sini." Rani terdiam, tubuhnya kaku, udara kamar terasa makin dingin menusuk tulang. Rani mulai kehilangan akal. Ia sudah beberapa kali meminta pindah kamar kepada Bu Ratna, tapi jawabannya selalu sama, semua kamar penuh. Bahkan ketika ia mencoba titip tidur di kamar Maya, entah bagaimana barang-barangnya selalu kembali muncul di kamar 13. Seakan ada sesuatu yang menahannya tetap di sana. Malam itu, hujan turun deras. Rani mencoba memaksa tidur, tapi rasa gelisah tak kunjung hilang. Sekitar pukul 2 dini hari, kasurnya tiba-tiba terasa bergoyang. Awalnya ia kira gempa, namun hanya ranjangnya yang bergetar. Rani menahan napas ketika merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Bagian samping kasur mengempis, seperti ada orang lain yang ikut berbaring di situ. Dengan gemetar, ia menoleh. Kosong. Tapi hawa dingin menusuk, dan jelas ada tarikan napas asing di sampingnya. Rani menjerit kencang, lalu berlari menyalakan lampu. Saat itu juga ia melihat di cermin meja belajarnya, sosok perempuan dengan rambut panjang, wajah pucat, dan leher terikat tali berdiri tepat di belakangnya. Rani mundur panik hingga menabrak pintu. Tangannya gemetar mencoba membuka, tapi gagang pintu seolah terkunci dari dalam. Ia menjerit minta tolong. Tetangga kamar, termasuk Maya, mendengar suara itu. Mereka beramai-ramai mengetuk pintu. Dari luar terdengar suara Rani menangis histeris, namun pintu tidak bisa dibuka meski didobrak. Ketika akhirnya pintu berhasil terbuka, kamar 13 tampak hening.
Rani tergeletak pingsan di lantai, wajah pucat, kuku-kukunya penuh tanah, seakan ia baru menggali sesuatu. Di tangannya ada goresan panjang seperti dicakar. Maya berlutut, mengguncang bahu sahabat barunya itu. "Rani! Bangun, Rani!" Namun Rani hanya mengerang pelan, matanya setengah terbuka. Lalu ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Dia, gak mau aku pergi." Sejak malam itu, Rani semakin terguncang. Tubuhnya lemah, matanya sayu, dan ia sering melamun menatap sudut kamar. Maya, yang merasa khawatir, mendesak Rani untuk mencari jawaban. "Kalau terus didiemin, kamu bisa kenapa-kenapa. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini," ucapnya serius. Mereka akhirnya menemui Pak Sardi, mantan penjaga kos yang kini bekerja sebagai tukang kebun di rumah tetangga. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya masih tajam. Saat mendengar Rani menempati kamar 13, Pak Sardi hanya menghela napas panjang. "Seharusnya kamar itu dikunci selamanya," katanya lirih. Rani menelan ludah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" Maya cerita sedikit tentang Intan. "Tapi saya ingin tahu semuanya." Pak Sardi terdiam cukup lama sebelum akhirnya bicara. "Intan memang meninggal di kamar itu. Tapi bukan sekadar bunuh diri karena patah hati. Pacarnya kasar, sering datang malam-malam, bikin keributan. Malam terakhir, ada suara teriakan, suara barang pecah, lalu sunyi. Paginya, Intan ditemukan tergantung di depan lemari. Tangannya penuh luka, seolah berusaha melawan sebelum akhirnya pasrah." Maya menutup mulutnya, ngeri mendengar cerita itu. "Orang-orang bilang, rohnya nggak tenang," lanjut Pak Sardi. "Karena merasa dikurung, ditinggalkan sendirian. Pernah ada yang coba pindahkan barang-barangnya, tapi selalu gagal. Malah tambah banyak yang diganggu. Makanya Bu Ratna dulu berjanji menutup kamar itu. Entah kenapa sekarang dia melanggar." Rani merasa bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu mengingatkannya pada coretan paku di balik lemari. "Jangan tinggalkan aku di sini." Seolah-olah Intan masih berusaha berbicara dari balik dinding. "Kalau kamu masih di situ, dia akan menganggap kamu penggantinya," kata Pak Sardi, menatap Rani dalam-dalam. "Dan kalau sudah begitu, tidak ada yang bisa menjamin kamu bisa keluar." Rani menggenggam tangannya yang dingin. Bayangan wajah samar dalam mimpinya terasa makin nyata. Ia sadar, waktunya tidak banyak. Sesuatu di kamar itu benar-benar ingin menahannya selamanya. Malam itu Rani sudah bulat tekad, ia harus kabur dari kos. Tas ransel berisi pakaian dan dokumen penting sudah siap di atas meja. Hujan deras mengguyur, angin meniup jendela berderit-derit, seolah ikut menghalangi niatnya. Saat Rani meraih gagang pintu, kuncinya berputar sendiri. Klek! Pintu terkunci rapat dari dalam. Rani panik, menarik berkali-kali, namun sia-sia. Udara kamar tiba-tiba berubah dingin menusuk. Lampu berkedip-kedip, lalu padam. Dari cermin di meja belajar, sosok itu muncul lagi. Perempuan berambut panjang, wajah pucat dengan mata melotot dan leher terjerat tali. Kali ini ia tidak hanya berdiri diam, perlahan ia melangkah keluar dari dalam cermin. Rani mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar. "Jangan dekat-dekat," suaranya parau. Sosok itu terus maju, tangannya terulur, dingin, menyentuh bahu Rani. Suara lirih keluar dari bibir pucatnya. "Temani aku, selamanya di kamar ini." Rani menjerit histeris, mencoba menepis, namun pelukan makhluk itu begitu kuat. Tubuhnya terasa ditarik ke sudut kamar, tepat di depan lemari. Lantai di bawahnya seperti berubah lembek, menyerupai tanah basah. Jari-jarinya terbenam, seperti diseret masuk ke liang kubur tak kasat mata. Dari luar, penghuni kos mendengar jeritan Rani bercampur suara gedebum. Mereka berlari, mengetuk pintu beramai-ramai. Maya berteriak sambil menangis, "Rani! Buka pintunya." Namun pintu 13 tak bisa digoyang sedikit pun, seakan menyatu dengan dinding. Jeritan Rani terdengar sekali lagi, lalu mendadak senyap. Ketika akhirnya pintu berhasil didobrak, kamar itu kosong. Tidak ada Rani, tidak ada tas, bahkan ranjangnya tampak rapi seolah tidak pernah ditiduri. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bau apek menyengat dan cermin buram dengan bekas tangan yang menempel dari dalam.
Maya menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Tuhan, dia beneran dibawa pergi. Bu Ratna pucat pasi, sementara penghuni lain hanya terdiam. Malam itu, kamar 13 kembali dikunci rapat, tapi semua orang tahu, sesuatu di dalam sana belum selesai. Keesokan harinya, kos Melati geger. Maya dan penghuni lain melaporkan hilangnya Rani ke polisi. 2 petugas datang, memeriksa kamar 13. Namun anehnya, kamar itu tampak bersih dan normal. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak barang milik Rani. Seolah gadis itu memang tidak pernah tinggal di sana. Bisa jadi dia kabur, ujar Bu Ratna terbata, meski wajahnya pucat. Namun Maya bersikeras. Saya dengar sendiri dia teriak minta tolong. Semua orang dengar. Polisi mencatat laporan orang hilang, tapi pencarian tidak membuahkan hasil. Nama Rani hanya masuk arsip sebagai mahasiswi yang hilang tanpa jejak. Sejak malam itu, kamar 13 kembali dikunci rapat. Tidak ada lagi penghuni yang berani mendekat. Namun terkadang, saat lorong sepi, beberapa orang mengaku masih mendengar suara perempuan tertawa lirih dari dalam kamar kosong itu. Entah itu suara Intan, atau suara Rani, yang kini mungkin sudah menjadi bagian dari kamar kos nomor 13. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa setiap tempat menyimpan jejak masa lalu yang tidak selalu terlihat oleh mata, sehingga kita perlu berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan bahwa keserakahan atau mengabaikan peringatan demi keuntungan pribadi dapat membawa celaka. Sementara empati dan kepedulian pada penderitaan orang lain adalah kunci agar arwah maupun kenangan kelam bisa benar-benar menemukan ketenangan. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.